Siang dan tadi kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan satukan hati kita. Haleluya Yesus. Kita akan bangkit berdiri. Bapa di surga, Bapa yang baik Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan. Kalau kami boleh hadir saat ini itu oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Sepanjang minggu ini pemeliharaan selalu sempurna Tuhan. Berkat-berkat selalu Tuhan mengalir bagi hidup kami. Berkat jasmani, berkat rohani. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami Tuhan. Oh yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Engkau mengetahui apa yang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan. Terpujilah namamu. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kau memberkati kami yang hadir. Urapi hamba-hambamu yang ambil bagian Tuhan. Oh dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Mari Engkau Tuhan berkarya terus di dalam kehidupan kami. Sebelum kami mulai ibadah kami, mari Tuhan Engkau kuduskan, sucikan hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan. Dan kami boleh layak nanti kepada Tuhan. Dan kami boleh layak menyenangkan hati Tuhan. Sebabnya mari Engkau penuhi hati kami Tuhan dengan puji-pujian, dengan penyembahan, bahkan dengan dengaran firman Tuhan yang memberi makan Tuhan jiwa kami Bapa. Oh Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa ada sampai saat ini. Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan pemeliharaan-Mu. Kami boleh rasakan Tuhan Engkau Tuhan Allah yang benar-benar hidup kami. Kami boleh rasakan Tuhan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Oh berkati Tuhan yang ada di rumah, yang ibadah online ya Tuhan. Dan Tuhan terus penuhi dengan sukacita surgawi. Sama dengan kami kita berdiri Tuhan. Dan Kau penuhi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Kau Tuhan tolong Tuhan. Yang lebar Tuhan kuatkan. Yang menderita Tuhan tolong. Yang kekurangan Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh kuasa tubuh. Setiap orang sakit yang tangan kami Tuhan-Mu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus yang bisa Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Mengalirkan kuasa dan kekerapan Tuhan bagi setiap hidup kami, khususnya kami yang hadir saat ini Tuhan. Dan Kau memberikan kami kesehatan, kesatuan Tuhan, sehingga Tuhan kedatangan kami tidak sia-sia ke tempat ini. Tapi kami boleh Tuhan merasakan Tuhan urapan Tuhan. Kami boleh bawa pulang berkat-berkat kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah tolong kami Tuhan. Segala kuasa yang tidak dari Tuhan asalnya, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja bagi setiap kami Tuhan, sehingga Tuhan ibadah kami boleh naik ke hadirat Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri saudara. Kita akan nyanyikan lagu pujian penyembahan kita dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
dia mengatakan pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuasanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Nada malam cintanya Tuhan. Ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai ke kanan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuasanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang diciptakannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dia pun akan berlalu, dia pun akan berlalu, dia pun tak bercahaya lagi, dia langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang diciptakannya pasti akan digenapi. Katakan shalala, shalala. Aku cinta Yesus. Shalala. Aku cinta Yesus. Shalala. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Masih tetap semangat memuji Tuhan kami saudara. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu lagi yang mengatakan Yesus Engkau kebenaran. Sambil kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah kebenaran. Haleluya, haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kami hidup, kami ada itu karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk cinta-Mu Tuhan yang Kau berikan, perlindungan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Di tahun Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau Yesus penyelamat kami, Engkaulah pengharapan bagi kami. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami dapat hidup dan mengisi hari-hari kami, sehingga kami dapat memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan Kau dikuduskan di dalam kebenaran, kebenaran di dalam Kristus Yesus sebagai iman kami di hadapan Tuhan. Bapa, mari Kau tolong berkati kami dengan firman-Mu, berfirman bagi kami dan melalui hamba-Mu yang akan menyeberangkan firman-Mu pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur yang percaya dengan Tuhan. Shalom. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya kepada kita yang sudah memelihara kehidupan kita sampai pada hari ini, memberikan kepada kita kesehatan, kebutuhan, pertolongan pada waktunya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul menghadapi resesi ekonomi. Waktu pertama-tama ada pandemi, saudara-saudara ya, bencana alam, saya membawakan firman Tuhan yang saya beri judul menghadapi bencana. Nah, bencana ini sudah berjalan kalau kita lihat dari mulai awalnya, mulai dari epidemi di Cina, masih dalam wilayah Cina di Wuhan, ya, belum menjadi pandemi.
Kemudian menjadi pandemi pada bulan Februari, ya. Dan kita mulai ibadah, lalu kita ibadah online pada bulan Maret. Ya. Nah sekarang saudara, pandemi sudah berlangsung dari Februari sampai Oktober itu 8 bulan dan memberikan dampak yang sangat besar bagi banyak aspek di dalam dunia ini, ya. Karena kegiatan menjadi menurun, ya, supaya pandemi tidak menjadi bertambah luas, ya. Tidak terlalu banyak yang terjangkit. Nah, salah satu akibatnya itu adalah salah satu dampak dari pandemi adalah terjadinya resesi ekonomi. Di negara-negara lain sudah terjadi resesi. Di Eropa, di Amerika, di Asia, mereka sudah mengalami resesi. Negara-negara yang besar, ya. Nah, di Indonesia juga sudah mulai terjadi resesi. Akibat dari pandemi COVID-19. Menurut Wikipedia, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto, ini istilah ekonomi, ya, produk domestik bruto, ya, PDB sering disebut seperti itu, menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Jadi resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto, jadi produk yang ada di Indonesia ini secara keseluruhan itu menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang. Ini pengertian yang lebih sederhana, ya. Resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri dan sebagainya, seolah-olah terhenti, menurunnya atau mundurnya, berkurangnya kegiatan dagang atau industri, ya. Dampak resesi antara lain adalah pemutusan hubungan kerja, PHK, karena menurunnya kegiatan dagang, ya. Jadi produksi juga berkurang, sehingga akhirnya ada pemutusan hubungan kerja. Pabrik-pabrik, industri-industri itu kegiatan produksinya berkurang karena kelesuan ekonomi. Nah, akibatnya adalah pemutusan hubungan kerja, PHK. Yang di PHK itu bukan 1-2 orang, puluhan. Dan kalau dijumlahkan di dalam satu negara itu bisa jutaan. Kalaupun tidak ada pemutusan hubungan kerja, itu kerjanya dikurangi. Tidak diberhentikan, tapi pekerjaannya dikurangi. Ya, pekerjaannya dikurangi supaya dengan sendirinya gajinya juga dikurangi, ya. Dan dampak resesi yang lain adalah daya beli masyarakat menurun dengan sendirinya. Karena banyak yang di PHK, banyak yang
pekerjaannya dikurangi, penghasilannya berkurang, daya beli masyarakat pun dengan sendirinya menurun. Nah, semua ini berpengaruh pada bertambahnya jumlah orang miskin. Orang miskin semakin bertambah. Apalagi kalau yang diperhatikannya itu buruh-buruh kecil, yang kalau nggak kerja sehari aja nggak dapat penghasilan, itu untuk kebutuhannya hari itu tidak ada. Ya, dan lebih jauh lagi itu juga bisa berdampak berpengaruh pada bertambahnya kejahatan, kriminalitas, dampak resesi. Nah, pakar ekonomi mengatakan ada beberapa cara untuk bertahan di tengah kondisi resesi, yaitu yang pertama, melindungi sumber penghasilan. Ini nasihat-nasihat secara logis, ya, yang suatu hal yang masuk akal, ya, supaya kita dapat bertahan di tengah kondisi resesi. Yang pertama, melindungi sumber penghasilan. Maksudnya, saudara, tetaplah bekerja meskipun gajinya kecil. Kita harus tetap bekerja supaya mendapatkan penghasilan. Jangan pindah pekerjaan sebelum ada kepastian pekerjaan baru lebih stabil. Ya, kita harus punya penghasilan, tetap punya penghasilan di tengah resesi. Jadi tetap bekerja meskipun mungkin pekerjaannya gajinya masih kecil, atau mungkin pekerjaannya dikurangi, dipotong, tetap bekerja, ya, supaya kita tetap punya penghasilan. Yang kedua, miliki dana cadangan. Nah, ini yang susah, yang berat, ya. Boro-boro mungkin miliki dana cadangan, ya, dan buat kebutuhan sehari-hari aja pas-pasan. Ya, tapi ini memang teorinya seperti itu. Ya, di tengah resesi ini kita sebaiknya mempunyai dana segar untuk kebutuhan 3 sampai 12 bulan. Jadi ada uang yang cash gitu yang kita pegang untuk kebutuhan 3 bulan, supaya kita bisa tetap mencukupi kebutuhan kita. Yang ketiga, tahan pembelanjaan besar, terutama kredit. Jangan belanja yang besar-besar, misalnya seperti beli motor, beli rumah, beli perabotan mahal. Ya, karena memang uang lagi jarang, lagi susah. Justru kalau bisa uang itu dipegang, beli rumah segala macam, jangan dulu. Tahan pembelanjaan besar, apalagi kalau kredit motor, kredit kulkas, kredit segala macam, ya, HP. Kita harus berhemat, ya, apalagi menggunakan dana cadangan untuk kredit barang. Waduh, jangan sampai, ya, kita betul-betul harus menghemat ketika resesi. Uang sangat berharga. Ada istilah money is king pada waktu itu. Cash is king. Uang pada waktu itu menjadi raja, sangat dibutuhkan pada saat resesi. Jangan dibelanjakan sembarangan, ya. Tapi meskipun begitu, dinasihati nomor 4, tetap belanja secara rutin. Kita tetap harus belanja untuk kebutuhan rumah tangga rutin. Kita tetap harus belanja, ya, kebutuhan rumah tangga rutin, sembako, 9 bahan pokok itu, ya, tetap harus belanja. Selain memang kita butuhkan, itu juga adalah salah satu pendorong roda ekonomi yang dominan, penggerak roda ekonomi, ya. Nah, dengan
dengan adanya pembelanjaan itu membuat roda ekonomi tetap berputar, ya, dan itu menahan laju resesi tidak semakin parah. Itulah sebabnya pemerintah ketika ada PHK itu salah satu cara yang dilakukan pemerintah, mereka membantu dengan bantuan langsung tunai atau membantu orang-orang yang kena PHK itu dengan sumbangan dari pemerintah, bantuan pemerintah. Maksudnya apa? Supaya masyarakat bisa tetap punya daya beli, bisa tetap belanja untuk kebutuhan pokok. Nah, itu adalah penggerak roda ekonomi yang dominan. Ya, selama masih ada belanja, berarti kan perputaran uang, perputaran ekonomi masih terus berlanjut, ya, dan itu menahan kondisi ekonomi tetap baik, tidak bertambah buruk, ya. Nah, lalu yang kelima, membangun bisnis sampingan. Membangun bisnis sampingan, karena kita perlu uang pada saat itu, ya, maka kalau bisa kita mendapatkan penghasilan sampingan dari pekerjaan yang lain, ya, supaya kita bisa mendapatkan tambahan uang yang untuk untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi dalam menghadapi resesi, ya. Kalau bisa kita ada pekerjaan sampingan itu bagus, ya. Maksudnya selain mungkin kita bekerja, kita masih ada waktu untuk melakukan pekerjaan sampingan, kita bisa lakukan. Atau suami bekerja, istri yang tadinya hanya di rumah sibuk mengurus rumah tangga, dan dalam kondisi seperti ini penghasilannya mungkin berkurang atau gajinya tidak naik-naik, dan sedangkan kebutuhan tetap banyak, ya si istri bisa mengembangkan kreativitasnya, ya, dia bisa mencari penghasilan tambahan. Nah, ini nasihat-nasihat yang disampaikan, yang diberikan oleh ahli ekonomi di dalam menghadapi resesi. Ya, kalau suang dagang, ya, di mana kegiatan ekonomi menurun, perputaran uang menjadi sedikit, keuntungan menjadi berkurang, ya, uang susah didapat. Saudara-saudara, itu cara menghadapinya secara logis, secara ilmu ekonomi. Nah, selain nasihat dari pakar ekonomi, kita juga harus memperhatikan nasihat firman Tuhan dalam menghadapi resesi ekonomi. Sebagai orang beriman, kita tentu perlu tuntunan, kita pasti akan memadang kepada Tuhan, ya, minta pimpinan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini, saudara-saudara, sebagai orang beriman, ya, kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Orang beriman hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam segala perkara, di dalam segala persoalan yang kita hadapi, kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu kita juga perlu memperhatikan nasihat firman Tuhan.
kita perlu memperhatikan, mendengar nasihat firman Tuhan dalam menghadapi resesi ekonomi. Nah, saya akan menggunakan 3 suku kata resesi, yaitu re, se, dan si sebagai awal kata pertama dari setiap nasihat firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Ya. Jadi ini ada sedikit saudara-saudara cara yang unik untuk menyampaikan nasihat itu. Yang pertama adalah re itu, kalau re sebetulnya e-nya etaling ya, bukannya ya. Nah yang pertama adalah, tapi saya pakai bebet, renungkan firman Tuhan. Ya. Nasihat yang pertama di dalam menghadapi resesi adalah renungkan firman Tuhan. Dalam menghadapi resesi kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara perhatikan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan di dalam menghadapi resesi. Nah, saudara, kata merenungkan dalam ayat 2 itu sebetulnya kata aslinya itu adalah mendaras, ya, artinya mendaras Taurat Tuhan. Ya, sebetulnya kata yang sebenarnya itu adalah mendaras Taurat Tuhan. Nah, mendaras Taurat Tuhan artinya membaca kitab Taurat dengan suara lembut untuk merenungkan Taurat itu dan karya Tuhan. Nah, mendaras kitab Taurat itu biasa dilakukan oleh orang Israel. Jadi arti merenungkan itu sebetulnya arti sebenarnya itu mendaras. Nah, mendaras itu membaca kitab Taurat dengan suara lembut. Ya. Nah, itu orang Israel biasa melakukannya seperti itu. Tetapi maksudnya sebetulnya adalah merenungkan. Mendaras itu artinya merenungkan Taurat, membaca dengan suara lembut untuk merenungkan Taurat itu dan karya Tuhan. Nah, bagi kita merenungkan Taurat Tuhan itu sama saja artinya dengan merenungkan firman Tuhan. Ya. Kita bukan orang Israel, kita tidak punya tradisi mendaras. Ya. Buat kita kan baca ya baca aja, ya kan. Ya, kita tidak baca dengan suara lembut sambil merenungkan firman Tuhan, karya Tuhan, tidak. Ya. Buat kita merenungkan Taurat Tuhan, buat kita nih orang Kristen, ya, itu sama saja dengan merenungkan firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan. Nah, merenungkan firman Tuhan ialah membaca, mempelajari, dan menyelidiki firman Tuhan.
Merenungkan firman Tuhan adalah membaca firman Tuhan, mempelajarinya, membaca, mempelajarinya, ya, keterangan yang dimaksud itu apa, berusaha mengerti isinya, ya, menyelidiki firman Tuhan. Jadi di dalam merenungkan itu kita bukan hanya membaca tetapi juga belajar apa isi firman Tuhan, apa perintah firman Tuhan bagi kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, maka kita mendapatkan pesan-pesan firman Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan bagi kehidupan kita. Bagaimanakah kita harus menjalani kehidupan ini? Kita juga mendapatkan bimbingan dari firman Tuhan itu. Bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, mempelajarinya dan menyelidikinya, maka saudara-saudara, firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu akan memimpin perjalanan hidup kita, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan benar, ya. Termasuk di dalam menghadapi resesi ekonomi. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membimbing kita, akan memberikan nasihat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam setiap persoalan hidup kita. Firman Tuhan itu akan memberikan hikmat kepada kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, termasuk resesi ekonomi yang sedang kita hadapi. Ya. Nah, selain itu saudara, dengan merenungkan firman Tuhan, kita juga mendapatkan penghiburan dari janji Tuhan, sehingga kita menjadi kuat menjalani kehidupan. Di dalam ayat yang ke-76, Mazmur 119 ayat 76 berbunyi demikian, biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Jadi saudara-saudara, di dalam firman Tuhan itu ada banyak janji tentang kesetiaan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Ada banyak janji, saudara-saudara. Dan janji itu, saudara-saudara, berlaku di dalam setiap kondisi, situasi kehidupan kita. Apapun, ada janji Tuhan untuk setiap kondisi yang kita hadapi. Baik dalam masa kelimpahan, keadaan semua berjalan baik, baik ada dalam keadaan resesi, baik ada dalam keadaan sakit, baik ada dalam keadaan menghadapi bahaya dan sebagainya.
Saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah janji bagi kita, memberikan banyak janji bagi kita. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan itu, saudara-saudara, merenungkan firman Tuhan itu, mempelajarinya dan menyelidikinya, memahaminya, mengertinya dengan baik, saudara-saudara, maka janji-janji firman Tuhan itu menjadi penghiburan buat kita. Amin. Menjadi penghiburan buat kita. Firman Tuhan adalah kekuatan dan penghiburan kita, karena di dalamnya ada banyak janji Tuhan di dalam menghadapi segala situasi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, renungkan firman Tuhan. Beri waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu makanan buat jiwa kita, buat otak kita juga, buat memberikan hikmat di dalam menghadapi segala situasi. Lalu yang kedua adalah semangat bekerja. Semangat bekerja. Di tengah resesi, ketika perdagangan dan industri sedang lesu, kita harus tetap semangat dalam bekerja. Di dalam nasihat pakar ekonomi tentang cara untuk bertahan di tengah kondisi resesi, ada dua nasihat yang berhubungan dengan semangat bekerja, yaitu melindungi sumber penghasilan. Artinya kita harus tetap bekerja meskipun upahnya kecil atau tidak sebanding dengan jerih lelah kita, dan membangun bisnis sampingan. Artinya membuat usaha sampingan untuk menambah penghasilan. Nah, dua nasihat itu, melindungi sumber penghasilan dan membangun bisnis sampingan, itu adalah dorongan, motivasi buat kita untuk tetap bekerja, semangat bekerja. Di tengah resesi, di tengah persoalan, di tengah kelesuan ekonomi, di mana uang susah didapat, penghasilan menjadi berkurang, justru kita harus menghadapinya dengan semangat bekerja. Amin. Bukan malah kita jadi lesu, ikut lesu, ekonomi lesu, ya udah jadi lesu juga, nggak ada semangat bekerja. Dalam keadaan kritis seperti itu, kita menjadi tawar hati, maka kita bisa menjadi semakin hancur. Ya. Nah, ketika keadaan ekonomi sedang lesu, kita justru harus semakin semangat bekerja. Dengan semangat bekerja tidak bermaksud menggantungkan hidup kita dari bekerja atau mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita sedang menggunakan akal budi yang Tuhan berikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan memberikan kepada kita akal budi, kepandaian, hikmat. Bagaimanakah kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita? Ya. Nah, dengan kita menggunakannya untuk bekerja dengan rajin, dengan tekun, maka kita sebetulnya sedang menggunakan akal budi kita untuk kebaikan kita. Dan kita sebetulnya sedang memuliakan Tuhan, karena akal budi itu diberikan oleh Tuhan. Ya, akal budi itu diberikan oleh Tuhan. Kalau kita menggunakannya untuk memenuhi
kebutuhan kita untuk menolong kita sendiri, maka kita sepertinya sedang memuliakan Tuhan yang sudah memberikan akal budi itu. Kita diajarkan untuk berdoa dan bekerja. Memang kita harus berdoa. Tapi saudara, burung pipit yang diberi makan oleh Tuhan itu tidak tinggal diam di dalam sarang. Dan nanti cacing datang ke sarangnya, saudara. Atau menanti biji-bijian itu ditiup angin datang ke sarang kita. Burung pipit dipelihara oleh Tuhan, tetapi dia keluar dari sarang. Dia terbang kemana-mana untuk mencari makan. Kita harus berdoa. Saya percaya kita semua harus berdoa. Saya mendorong semua anak-anak Tuhan, semua anggota jemaat harus berdoa, karena kita beriman kepada Tuhan. Orang beriman berdoa kepada Tuhan, tapi orang beriman juga bekerja. Amin. Orang beriman kepada Tuhan dia juga akan bekerja. Rasul Paulus memberi nasihat kepada orang Kristen untuk hidup tenang dan untuk mengurus persoalan sendiri dan bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga kita memberi kesaksian hidup yang benar sebagai orang Kristen di mata orang lain. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12, mari kita buka 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12 berbunyi demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jadi saudara, kalau kita bekerja mencukupi kebutuhan kita sendiri, ya, itu adalah suatu sikap hidup yang terhormat, saudara. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Hidup tenang, ya, itu ditunjukkan dengan untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Hidup tenang mencukupi kebutuhan sendiri. Salah satu hal yang bisa membuat kita hidup tenang apa, saudara? Ya, kalau kita bisa mencukupi kebutuhan sendiri, kerja, ya, bekerja dengan tangan, mengurus persoalan-persoalan sendiri, itu maksudnya mencukupi kebutuhan kita, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. Kalau kita orang Kristen, saudara, ya, bisa mengurus persoalan hidup kita dan bekerja mencukupi apa yang kita butuhkan, maka kita memberi kesaksian hidup yang benar di mata orang lain. Amin. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita supaya hidup dengan layak, yaitu dengan bekerja, dengan mencari penghasilan, mencukupi kebutuhan, sehingga kita memberi kesaksian yang hidup, kesaksian yang benar bagi orang lain. Oh, orang Kristen hidupnya baik, sopan, ya, rajin bekerja, bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, dan itu memberi kesaksian hidup.
Dan saya percaya Tuhan akan tolong. Amin. Tuhan akan tolong. Kalau kita mau berusaha, kita mau bekerja, Tuhan pasti akan tolong. Nah, pengkhotbah memberi nasihat kepada kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bekerja supaya kita mendapatkan hasil yang baik dan mencukupi kebutuhan kita. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 6, kita baca kitab Pengkhotbah 11 ayat 6. Pengkhotbah 11 ayat 6 berbunyi demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ini nasihatnya adalah supaya kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bekerja, supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Itu maksudnya. Selama masih ada waktu buat kita bekerja, ya bekerjalah. Itu maksudnya. Ya. Tapi memang tidak semua orang mempunyai pekerjaan yang sama. Tetapi apa yang kita kerjakan itu membantu menolong kita. Seorang ibu rumah tangga sudah tentu yang mengurus keluarga tidak bisa terlalu ditutup seperti seorang suami yang bekerja, ya, karena mengurus rumah tangga juga perlu, ya. Tetapi dengan bekerja, dengan melakukan pekerjaannya masing-masing, itu membuat saudara-saudara keadaan rumah tangga itu menjadi stabil. Karena setiap orang melakukan tugasnya masing-masing. Ya, setiap orang bekerja melakukan bagiannya masing-masing, dan semuanya berjalan dengan baik. Tidak bisa semata-mata semuanya harus menghasilkan uang, nggak bisa juga seperti itu. Ya, karena setiap anggota keluarga punya tugasnya masing-masing. Nah, kalau mahasiswa ya fokusnya, orientasinya yang utama adalah belajar dan kuliah. Dengan dia kuliah, pekerjaannya apa saudara dikatakan? Mahasiswa, itu termasuk pekerjaan. Nah, bagi mahasiswa pekerjaan utamanya ya belajar. Nah, ketika dia belajar, dia membantu menolong dirinya sendiri, menolong keluarganya. Menolong keadaan keluarga menjadi lebih baik. Meskipun mungkin dia tidak menghasilkan uang, tapi dia menghasilkan masa depan yang baik. Tidak selalu segala sesuatu harus diukur dengan uang. Seringkali kita mempersiapkan segala sesuatu sekarang untuk masa depan, dan kita mendapatnya nanti. Tapi kalau di tengah fokus kuliah, kita masih punya waktu untuk nyambul, untuk cari uang. Karena sekarang cari uang itu tidak selalu harus ngantor, tidak harus selalu keluar. Kita bisa dapat uang di depan laptop, ya, 1-2 jam. Kita bisa dapat uang seperti itu. Sekarang ada banyak cara untuk mendapatkan uang. Setiap orang punya pekerjaannya masing-masing. Kita menjual dan mengirim. Orang lain, saudara, orang lain membawa dagangan kita dan mengirim kepada si pemesan. Setiap orang punya pekerjaannya masing-masing. Tapi yang dimaksudkan oleh si pengkhotbah ini adalah biarlah setiap orang melakukan pekerjaannya. Gunakan waktu dengan baik, dengan sebaik-baiknya untuk bekerja,
Seorang karyawan di seorang pegawai di kantor bekerja dengan baik, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau dia masih bisa bekerja di luar jam kantor tanpa mengurangi jam istirahatnya, tanpa mengganggu kebutuhannya yang lain, dia masih bisa lakukan, ya lakukan. Ya, kita harus bekerja menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan hasil. Nah, kalau saya seorang hamba Tuhan, dia bekerja, ya lebih banyak memang mempersiapkan khotbah dan sebagainya, berdoa, baca firman. Tapi semua harus bekerja. Dan kita juga memang harus melihat keadaan yang di tengah pandemi sekarang ini. Kita harus memperhatikan protokol kesehatan ketika bekerja. Kita memang harus semangat bekerja, tetapi juga harus pakai hikmat. Jangan bodoh, harus pakai akal budi. Gunakan akal budi. Tuhan memang meminta kita untuk beriman, tapi juga Tuhan ingin kita menggunakan akal budi kita. Jangan beriman tapi sembrono, nggak dipakai nih akal budinya, pengetahuannya nggak dipakai, itu salah, nggak benar. Saya menyayangkan ada banyak orang Kristen seolah yang penting dalam hidupnya iman, pokoknya beriman, tidak memakai pengetahuannya dengan baik, dan akhirnya saudara-saudara mengalami banyak persoalan yang begitu. Karena akal budinya tidak dipakai. Kita harus memperhatikan protokol kesehatan ketika bekerja supaya tidak kena COVID-19. Tetap harus berusaha supaya tidak kena COVID-19. Karena kalau kita kena, kita akan diisolasi dan tidak bisa bekerja. Bukan hanya kita yang diisolasi, keluarga kita juga diisolasi. Ya, harus diam di rumah, nggak bisa bekerja, tidak nunggu orang antar makanan, antar bantuan. Kalau kita nggak bisa bekerja, keadaan kita menjadi tambah susah. Jadi pakai juga hikmat di tengah pandemi ini di dalam bekerja. Amin, saudara. Lalu yang ketiga adalah simpati kepada sesama. Pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi adalah persoalan semua orang di Indonesia. Semua orang mengalami dampak yang sama. Karena itu kita harus menghadapinya bersama-sama, saling membantu dan tidak masa bodoh dalam semua persoalan yang terjadi. Kita nggak bisa masa bodoh, itu bukan urusan saya, biarin aja orang mengalami begitu. Ya. Saya nggak mau tahu orang mau tertular mau tidak, nggak bisa, saudara. Ini persoalan kita bersama. Ya, kita tidak boleh masa bodoh, kita harus saling membantu, saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, dalam pandemi dan resesi ini, kita nggak mau ini semua terjadi, tetapi apa boleh buat? Ya, kekuasaan manusia terbatas. Dan ini pun terjadi, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mempunyai simpati kepada sesama, yaitu ikut merasakan yang dirasakan oleh orang lain, baik senang ataupun susah. Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita dinasihati oleh Tuhan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Justru disitulah
kita bisa menyatakan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita menaruh simpati terhadap orang lain. Yesus telah mati dan bangkit untuk kita, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Yesus. Di dalam 2 Korintus 15, di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15 berbunyi demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus telah mati buat kita yang percaya, supaya kita yang hidup karena Yesus itu tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Yesus yang telah mati dan bangkit buat hidup kita, buat keselamatan kita. Jadi saudara, kita orang Kristen ini tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus hidup untuk Tuhan. Dan ketika kita hidup untuk Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama. Kalau kita hidup untuk Yesus yang sudah menyelamatkan kita, maka kita akan mengasihi sesama. Karena Yesus mengasihi semua orang. Ya. Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi Yesus. Dan Yesus akan memimpin kita untuk mengasihi sesama. Karena Yesus mengasihi semua orang. Kita akan berbuat baik kepada sesama di tengah pandemi dan resesi yang terjadi, supaya meringankan persoalan, dan tidak akan berbuat jahat kepada sesama yang akan menambah berat persoalan. Saudara, mari kita menghadapi resesi ekonomi dengan bersandar kepada firman Tuhan, tetap semangat bekerja dan melakukan kebaikan kepada sesama. Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara yang dimaksud adalah hal kekurangan dan kelimpahan. Nah, kita bisa terapkan di dalam masa resesi ini. Segala perkara itu adalah hal ada resesi atau tidak. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya. Baik resesi atau tidak, kita percaya kita dapat menanggung semuanya bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Tuhan sudah menolong kami Tuhan Bapa sampai pada hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk segala sesuatu yang kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya meskipun pada saat ini ada pandemi yang berdampak timbulnya resesi ekonomi, kami bukan hanya menghadapi wabah, kami harus menjaga kesehatan, tetapi kami juga Tuhan harus Tuhan menghadapi persoalan tentang bagaimana kami bisa mencukupi kebutuhan hidup. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan Bapa di surga memberikan hikmat Tuhan kepada kami, memberikan kepada kami pengetahuan, akal budi untuk menghadapi Tuhan persoalan-persoalan ini Bapa di surga dengan hikmat yang Kau berikan. Dan kami percaya Tuhan Kau juga Tuhan akan menolong kami
membimbing kami Tuhan. Ketika kami Bapa di surga Tuhan, Bapa bergantung kepada firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membimbing kami, Engkau akan memberikan nasihat kepada kami. Ketika kami beriman kepadamu Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan kepandaian kami, kekuatan kami, tetapi kami juga Tuhan berharap kepada Tuhan di dalam semua ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyertai kami menghadapi resesi ini Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, dimuliakan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Kau akan memberkati jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Tuhan memberkati mereka, Bapa di surga. Bapa di surga menolong Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir. Demikian juga Tuhan jemaat yang ibadah online di rumah Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka, memberkati mereka untuk setiap persoalan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan memberi persembahan. Nanti saya undang Bapak Benny untuk maju ke depan. Petugas ibadah minggu depan, pemimpin pujiannya Ibu Lisa, teman-teman pendeta Niki, dan ada pertemuan suci. Nanti susunan lengkapnya diberitahu ya di grup WA. Ya. Baik saudara, kita akan berdoa syafaat. Nanti Ibu Lisa yang puji nama Tuhan. Biar kita tetap semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa syafaat saudara.
Sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu yang mengatakan walaupun tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Apapun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, oh haleluya. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntut langkahku, walaupun tak dapat berharap atas hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, kau ada untukku, kau ada untukku. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur segala sesuatunya, Tuhan, Allah yang mengendalikan segala sesuatunya, Allah yang punya rancangan yang indah, Allah yang punya rencana yang indah di dalam hidup kami, setiap pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, ketika kami diselamatkan oleh Tuhan, hidup kami harus berguna, hidup kami harus bernilai, hidup kami harus, Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ketika kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau memberikan kesadaran terus bagi kami, untuk kami dapat, Tuhan, mengisi hari-hari kami yang dapat memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, melakukannya bukan dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan kemampuan kami sendiri, tetapi kami tahu, Tuhan, bahwa semua yang ada yang kami miliki
karena kemurahan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan, karunia yang Tuhan berikan bagi kami sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap Tuhan apa yang kami alami, untuk setiap apa yang kami hadapi, tantangan-tantangan yang kami hadapi saat sekarang ini. Bapak, kami tahu Tuhan, kami tidak sendirian. Kami ada bersama-sama dengan Tuhan yang sanggup dan terlalu sanggup Tuhan untuk mengadakan mujizat demi mujizat, untuk terlalu sanggup menolong kami Tuhan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, Kau terlalu sanggup untuk menolong kami Tuhan, untuk Tuhan melihat kepada perkara-perkara besar yang Tuhan akan berikan bagi kami. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa di dalam Kristus Yesus, yang memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan, yang memberikan kepada kami pertolongan dan perlindungan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang memberikan kepada kami jaminan hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, bukan hanya karena kami dapat hidup di dalam dunia ini, tetapi Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh Tuhan, oh Yesus Tuhan, menabur, oh Tuhan, untuk Tuhan, ketika kami dipanggil oleh Tuhan. Bapa di surga, mari Kau tolong berkati Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan kami, usaha kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, apa yang menjadi kegiatan kami setiap hari. Biarlah Tuhan Kau campur tangan di dalamnya, supaya akan menolong yang memberkatinya. Pakai segenap hidup kami Tuhan, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengisi, oh Tuhan, hidup kami dengan lebih baik lagi. Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini dan setiap orang-orang Tuhan yang mungkin Tuhan mengikuti kepada online ini. Berkati mereka juga. Oh jamah Tuhan, Kau tolong berkati, nyatakan kasih dan setia-Mu bagi kami semuanya. Bapa di surga, inilah kerinduan hati kami, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Ketika kami ada di dalam kesusahan sekalipun Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami ada di dalam kesulitan, ketika kami mungkin sakit, ketika ada di dalam Tuhan, Kau menderita, Bapa, di dalam kesesakan, Kau tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan, memberikan kepada kami damai sejahtera, hikmat-Mu, pertolongan-Mu, sukacita-Mu, dan kami percaya bahwa di dalam Engkau ada Tuhan solusi, di dalam Engkau ada pertolongan, jaminan yang luar biasa. Bapa di surga, kami di dalam hati kami, firman-Mu itu yang hidup Tuhan, yang dapat kami renungkan, yang menjadi rema di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Kau itu di dalam hati kami boleh tangkap firman Tuhan itu Tuhan, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Bapa, sehingga rancangan Tuhan itu tetap berhasil dalam hidup kami. Iblis tidak berusaha Tuhan, tidak bisa Tuhan, oh Yesus, menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan, berkati terus Tuhan seluruh kehidupan umat-Mu, hamba-hamba-Mu juga Tuhan, gereja-Mu. Bapa, ada begitu banyak mungkin jemaat yang meninggalkan Tuhan ibadah. Tuhan, mereka yang mungkin lupa atau terlena, Bapa, kami berdoa, biarlah Roh Kudus sendiri akan mengampuni kami Tuhan, sehingga Tuhan kami kedapatan memiliki iman yang sungguh di dalam Tuhan. Di akhir zaman ini, Kau sudah menanti umat-Mu Tuhan, Kau sudah menanti umat-Mu untuk kami lebih sungguh-sungguh dan setia di dalam mengiringi Kau. Bapa yang di surga, Kau berkati Tuhan gereja-gereja Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Bapa, kami berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan Kau berikan bagi kami.
Kami bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Bapak, Kamu tolong juga Tuhan, apa yang terjadi Tuhan, pergumulan Tuhan-Mu, biarlah Tuhan, ketika kami lemah Tuhan kuatkan kami, ketika kami kekurangan Tuhan, biarlah tetap mengucap syukur di tengah kekurangan. Ketika mungkin kami Tuhan berkelimpahan, kami boleh Tuhan ingat kepada orang-orang, kepada sekeliling kami, kepada sesama kami, kepada saudara seiman kami yang lain. Bapa, berkati Tuhan seluruh umat-Mu, beri kami kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatunya. Roh Kudus Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat. Terima kasih Kau telah sembuhkan Vita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bersihkan paru-paru ya Allah. Bapa yang di surga, Kau menolong kami. Kami bersyukur oleh biru-biru Tuhan Yesus, Tuhan Vita boleh dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan jemaat yang lain yang sakit, untuk orang tua hamba Tuhan tolong sembuhkan. Biarlah Tuhan Kau jamah sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Kau juga Allah yang menyembuhkan bagi Tuhan setiap orang-orang sakit yang lain, yang mungkin ada di dalam rumah sakit, yang mengalami mungkin Tuhan virus corona ini. Bapak, biarlah Tuhan Kau memberikan kepada mereka pengharapan, Kau memberikan kepada mereka kekuatan untuk menghadapi sakit penyakit ini Tuhan. Tuhan, mampukan mereka menghadapinya dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Berkati setiap tenaga medis yang menangani pasien-pasien ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan telatenan bagi mereka, semangat bagi mereka untuk dapat Tuhan menolong setiap pasien ini Tuhan, sehingga mereka boleh dinyatakan sembuh. Bapa yang di surga, Kau berkati Tuhan pemerintahan yang ada di Indonesia. Berkati Tuhan Indonesia, berkati pemimpin bangsa kami ini dalam menangani Tuhan setiap problem masalah yang dihadapi, tantangan yang dihadapi yang cukup berat. Bapak, kami tahu ada begitu banyak Tuhan yang harus ditanggung oleh pemerintah yang cukup berat Tuhan, untuk menghadapi Tuhan teriakan dari setiap masyarakat rakyat Indonesia. Bapak, mungkin pemerintah ini tidak mungkin sanggup melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri, tapi kami berdoa menyokong pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Berkati mereka, beri hikmat bagi mereka, kemampuan bagi mereka, untuk mereka dapat Tuhan, oh Yesus Tuhan, melakukan tugas mereka dengan baik benar. Dan biarlah Tuhan Kau yang memberikan Tuhan berkat bagi bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia tetap Tuhan kuat, tetap boleh Tuhan terus Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain juga, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa yang lain juga. Bapak, berkati Tuhan pemimpin pemerintahan yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati Presiden Joko Widodo Tuhan. Tuhan tolong dia, mampukan dia melakukan dengan segala kerendahan hatinya. Bapak yang di surga, berkati juga Tuhan setiap Tuhan kabaran Injil yang ada, yang mungkin saat ini Tuhan, oh Yesus, terkadang oh Tuhan banyak kesulitan, tetapi kami percaya tidak ada yang terlalu sulit bagi kami. Tuhan, Kau sanggup Tuhan menolong setiap evangelis, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, pekabar-pekabar Injil, untuk dapat Tuhan melakukan pekerjaannya, oh Tuhan, sehingga boleh Tuhan Injil boleh dapat didengar dan disampaikan, dan baik dapat didengar dan disampaikan pada lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan di tempat ini, gereja di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau yang akan menolong, memberkati terus Tuhan, menyatakan kasih setia-Mu bagi kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, biarlah Kau yang akan menolongnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang sudah melayani pada hari ini. Nyatakan kasih dan setia-Mu bagi kami semuanya.
Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan Kau menjawab setiap doa kami yang jauh dari sempurna ini, sebab kami memintanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja di tempat yang maha tinggi, dan kami siap menerima berkat dari hamba-Mu. Dan Tuhan terima kasih. Angkatlah tanganmu kepadanya, arahkan hati dan pandanganmu kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.